Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya. Selamat datang di kelas PJOK. Bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga kita dalam keadaan sehat semua ya. Amin. Seperti biasa, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Di pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang olahraga atletik. Seperti apa materi pembelajarannya dan bagaimana sih cara mengerjakan tugasnya? Makanya disimak terus ya. Lari menjadi olahraga favorit dalam ajang atletik. Atlet yang memenangi lomba lari akan menjadi pusat perhatian. Itulah yang dialami oleh Muhammad Johri seusai memenangkan lari 100 meter kejuaraan dunia atletik usia 20 di Tampere, Finlandia pada tahun 2018. Johri mencatat waktu 10,18 detik dengan mengalahkan pelari unggulan asal Amerika Serikat yaitu Anthony Scott dan Eric Harrison. Tidak hanya melambungkan namanya, prestasi yang diraih Muhammad Johri juga mengharumkan nama bangsa Indonesia. Akhirnya, kerja keras dan disiplin dalam latihan terbukti membuahkan prestasi cemerlang. Itulah sekilas prestasi dari Muhammad Johri. Patut kita banggakan ya. Kita masuk ke tujuan pembelajarannya. Yang pertama, siswa dapat mendeskripsikan kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan mendarat pada olahraga lompat jauh. Yang kedua, siswa dapat mempraktikkan kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan mendarat pada olahraga lompat jauh. Berikutnya materi pembelajarannya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian. Yang kedua, macam-macam cabang atletik. Yang ketiga, lompat jauh. Yang keempat, tugas praktek. Kita masuk ke yang pertama, yaitu pengertian. 1. Pengertian. Dalam olahraga, lari merupakan salah satu nomor cabang atletik. Nomor lain di cabang atletik ialah jalan, lompat, dan lempar. Pada pelajaran ini, kamu akan diajak melakukan variasi dan kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar. Berikutnya, macam-macam cabang atletik. Yang pertama, lari. Lari terdiri dari lari sprint, lari jarak menengah, lari jarak jauh atau maraton, lari estafet, dan lari halang rintang atau lari gawang. Berikut adalah penjelasan dari lari sprint. Lari sprint menggunakan start jongkok. Jaraknya 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Kemudian yang kedua, lari jarak menengah. Lari jarak menengah menggunakan start berdiri, jarak 800 meter, 1500 meter, dan 3000 meter. Yang ketiga, lari jarak jauh atau maraton. Menggunakan start berdiri, jaraknya 3000 meter ke atas. Berikutnya yang keempat, lari estafet. Lari estafet merupakan lari yang dilakukan secara bersambung oleh satu tim. Satu tim terdiri dari 4 orang. Menggunakan start melayang. Dan jarak yang ditempuh 4 kali 100 meter dan 4 kali 400 meter. Yang terakhir, lari halang rintang atau lari gawang. Menggunakan start jongkok, kemudian jarak yang ditempuh 110 meter untuk putra,
100 meter untuk putri, dan 400 meter untuk putra atau putri. Berikutnya cabang lompat. Lompat terdiri dari yang pertama, lompat tinggi, yang kedua, lompat galah, yang ketiga, lompat jangkit, yang keempat, lompat jauh. Seperti inilah gambarnya. Yang pertama, lompat tinggi. Yang kedua, lompat galah. Dan yang ketiga, lompat jangkit. Dan yang keempat, lompat jauh. Berikutnya lempar. Lempar terdiri dari yang pertama, lempar cakram, yang kedua, lempar lembing, yang ketiga, tolak peluru, yang keempat, lontar martil. Seperti inilah gambarnya. Yang pertama, lempar cakram. Yang kedua, lempar lembing. Yang ketiga, tolak peluru. Yang keempat, lontar martil. Berikutnya yang ketiga, lompat jauh. Di pembelajaran ini, siswa dapat mengkombinasikan gerak dasar jalan, lari, lompat, dan mendarat pada lompat jauh. Untuk proses pada lompat jauh, yang pertama, awalan, kemudian tolakan, kemudian di udara, dan berakhir mendarat. Kemudian, dalam gerak dasarnya, diawali dengan jalan, lari, lompat, dan mendarat. Nah, bagaimana dengan tugas praktiknya? Berikut adalah langkah-langkah kegiatannya. Yang pertama, gunakan seragam olahraga dan sepatu. Kedua, sebelum melakukan kegiatan, berdoalah terlebih dahulu. Yang ketiga, lakukan pemanasan. Yang keempat, lakukan gerakan jalan, lari, lompat, dan mendarat pada lompat jauh. Yang kelima, akhiri kegiatan praktek dengan pendinginan dan berdoa. Setelah itu, kirimkan hasil gerakanmu melalui WhatsApp dalam bentuk video dengan durasi waktu maksimal 2 menit dan bisa juga dalam bentuk foto. Tapi sebelum mengirimkan videomu, silakan kalian latihan terlebih dahulu selama 15 menit. Itulah tadi tugasnya, semoga dapat dipahami. Selamat mengerjakan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, jaya!